Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan kisah tentang Jaran Goyang bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Penampilan Abah Kuir sangat sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kain sarung yang ujungnya melinting saking usangnya. Ruang tamu Abah Kuir kosong melompong, tidak ada perabotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter, dibungkus dengan kain putih, terpajang pada dinding bilik. Abah Kuir menggelar tikar pandan, kemudian menyuguhkan seteko air putih. Jadi, maksud kedatangan saya ke sini, Ahmad langsung ke topik pembicaraan. Abah sudah tahu. Lagi-lagi Abah Kuir memotongnya. Ahmad kembali terkejut. Teman kamu bisa nunggu di luar dulu saja, pinta Abah Kuir. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar. Sebelum beranjak ia sempat berbisik pada Ahmad. Semangat bro, bisiknya. Abah Kuir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuir duduk sila. Ia bergumam membaca mantra-mantra pemanggil jin. Sesaat kemudian, ia lari keluar dari kamarnya, menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. Ini ajian jaran goyang. Kamu harus bertapa di air terjun Pangelangan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Selama bertapa, akan banyak jin yang mengganggumu. Dan kalau kamu berhasil, maka Mila akan jatuh cinta padamu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan jadi orang gila selamanya. Ahmad tertunduk antara mau dan tidak mau, namun cinta sudah membutakannya. Nanti kalau bertapamu berhasil, akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini. Baik, Bah. Saya terima ajian ini. Setelah bertapa, bacalah mantra jaran goyang ini. Abah Kuir menunjukkan secari kertas terbata-bata. Ahmad membacanya. Akhirnya Ahmad menerima ajian jaran goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. Gua dikasih pelajaran goyang. Wih, mantep tuh. Lu lihat gak sih cewek cantik di rumahnya Abah Kuir yang ngebukain kita pintu? Ahmad mengerutkan dahinya. Iya anjir. Kemana cewek itu ya? Tadi pas tirai pintunya dibuka, gua gak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuir. Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar. Serius lu, Mat? Iya. Anjir, gua merinding nih. Tatang mengusap pundaknya. Air terjun Pangelangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuir untuk Ahmad bertapa ilmu jaran goyang. Lokasi air terjun Pangelangan sangat jauh terisolasi dari jangkauan manusia. Sebenarnya dari segi wilayah, air terjun Pangelangan masih bagian dari kampung Situ Gede. Namun karena jaraknya yang jauh, membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih banyak mitos yang beredar kalau air terjun Pangelangan sangatlah angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapatkan informasi dari warga kampung Situ Gede,
Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Pangelangan. Tapi Tatang hanya sanggup mengantarnya sampai Sungai Ciliman saja karena jaraknya yang sangat jauh. Sudah beberapa kali Tatang membujuk temannya agar membatalkan niatnya, yang jelas saja bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. Mat, gua cuma bisa nganterin lu sampai sini. Gak apa-apa Tang, terima kasih ya, lu udah mau nemenin gua. Lu udah bawa 10 power bank kan? Udah Tang. Ingat ya, kalau ada apa-apa lu langsung telepon gua. Nanti gua bawa orang buat bantu lu. Siap Tang. Mereka akhirnya berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, power bank, beberapa pasang pakaian, dan juga senter. Ahmad menyusuri Sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang, di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medan yang ia tempuh becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri Sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang manggil atau ngikutin dari belakang, jangan pernah nengok. Kalau Ahmad nengok, dia bisa saja mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau Sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari pun semakin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi. Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti merogoh senter dari dalam tasnya. Beberapa kali Ahmad membenturkan senter itu ke telapak tangannya karena tidak mau menyala. Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal. Angin berhembus tipis tapi dingin sekali. Ahmad. Tiba-tiba dari belakangnya ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad pun berhenti. Ia ingat kata warga kampung situ gede, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil, sebab itu pasti setan. Ahmad, kamu mau kemana, Mat? Jelas itu suara Mila. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Ia berusaha sekuat hati agar tidak menoleh ke belakang. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Tapi Ahmad tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Parfum Mila menguar tiba-tiba. Ahmad sangat kenal aroma parfum mahal itu. Namun ia yakin yang mengikutinya di belakangnya bukanlah Mila. Ahmad, main yuk. Ajak suara yang menyerupai Mila sambil terus mengikuti dari belakang. Namun ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh, sangat jauh. Ahmad terus diikuti oleh sosok yang menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad melayang sesosok kuntilanak mengikutinya. Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai di situ. Ada hal yang lebih aneh lagi di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan Ahmad. Seketika Ahmad tertunduk melewati sosok itu. Semakin lama suara jangkrik bersautan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam tangannya. Ternyata sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti karena sosok wanita yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemercik langkah kaki menginjak tanah yang becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang, pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada lagi persawahan. Sejauh mata memandang,
Hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan juga lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar. Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemuruh air terjun. Segera Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak, memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Cahaya senter disorotkan pada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup, terkena cipratan dari air terjun. Di atas sebuah batu Ahmad duduk bersila. Mantra jaran goyang yang diberikan Abah Kuir sudah ia hafal di luar kepala. Kedua tangan bersedekap di perut, kepalanya mendongak ke atas air terjun. Bibirnya merapalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah Mila. Sepanjang hari, sepanjang malam, Ahmad bertapa tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun. Terkadang selama bertapa ada yang meniup kupingnya, ada yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang dan terkadang ada juga yang mirip dengan Mila. Tapi Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra jaran goyang sambil terus membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas cantik mengenakan pakaian adat Bali muncul dari balik air terjun. "Pulanglah, tapamu ku terima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apa yang harus saya lakukan, Nyai?" Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Badannya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. "Taburkan air yang diberikan Abah Kuir di belakang rumah Mila. Lalu baca mantra jaran goyang, tiupkan ke rumahnya." Ahmad tertunduk, ia memperlihatkan rasa hormat yang tinggi pada sosok gaib di hadapannya. "Baik, terima kasih, Nyai." Kemudian wanita itu menghilang kembali. Pertapaannya sudah selesai. Sekarang Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas ia lompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air. Ia minum air itu sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan mas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja Ahmad dapat menangkap ikan itu, lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Buku katalog gaun pernikahan ia amati lembar demi lembar. Sesekali bibirnya yang tipis tersenyum, kagum melihat gaun yang mewah dan juga indah. Beberapa saat kemudian HP-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. "Halo, iya sayang. Gimana? Kamu udah ketemu gaun yang kamu suka?" "Belum nih, aku bingung milihnya. Soalnya semuanya bagus banget." "Kamu emang suka warna apa?" Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. "Biru sih." "Itu juga bagus kok, cocok sama kamu." Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai. Ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hantaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Tidak sepatah kata pun dapat ia ucapkan. Sementara itu, di belakang rumah Mila, Ahmad sudah menaburkan air pemberian Abah Kuir. Bibirnya bergetar melafalkan mantra jaran goyang. "Turu ing meneng, ayo turu lan ojo siyogo, nganti sampean tresno karo aku. Iblis nderek sampean lan jogo atimu kanggo aku. Iki ilmuku, si jaran goyang."
Aman meniupkan ke arah rumah Mila. Seketika Mila berteriak kesakitan, matanya melotot ke atas. Kedua tangannya memegangi leher seolah sedang tercekik sesuatu. Kakinya bergerak-gerak tidak karuan. Suara Agus di HP terdengar panik, memanggil-manggil nama Mila. Saat kedua orang tuanya menghampiri Mila, dengan panik wanita cantik itu sudah pingsan. Tubuhnya lunglai seperti habis disiksa. Semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu, sikap Mila berubah drastis. Ia menjadi sangat pendiam, sering melamun sendiri, dan jarang mau makan. Kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter, tapi setelah diperiksa, Mila dalam keadaan baik-baik saja. Dokter hanya memberinya vitamin penambah nafsu makan. Kepada ibunya Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangi perempuan cantik yang berpakaian baju adat Bali. Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Kemudian disuguhkan berbagai macam makanan enak. Wanita itu sangat ramah dan juga murah senyum. Bukan hanya sekali mimpi itu datang dalam tidur Mila. Sudah 3 kali Mila bermimpi hal yang sama. Setiap menjelang maghrib, tubuh Mila mendadak panas dingin, wajahnya pucat, keringat bercucuran dari tubuhnya. Setiap tidur ia juga sering mengigau. Pernah suatu ketika ibunya mendengar Mila mengigau dan memanggil-manggil nama Ahmad. Bila sudah seperti itu, Satira, ibunya Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi Satira terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya. Sayangnya lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satira dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak terkunci, bahkan terbuka sedikit, sehingga Satira bisa mengintip dari celah pintu. Satira melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela. Ada juga seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisir rambut Mila. Satira terkejut melihatnya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian berlari kembali ke dalam kamarnya untuk membangunkan suaminya. "Pak, Pak, bangun Pak!" Ia mengguncangkan tubuh suaminya. Masih dalam keadaan kantuk, Parman, suami Satira, bangun sambil memicingkan mata. Ada apa sih, Bu?" "Itu Pak, ada orang asing di kamar Mila." "Jangan-jangan maling, Bu." Parman terkejut mendengar perkataan istrinya. "Nggak tahu Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya gitu, terus lagi nyisirin rambut anak kita." Perlahan mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi saat mereka cek pintu kamar Mila terkunci, tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. "Mila, Nak, bangun Nak. Mila." "Iya Pak," jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parau, terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan, muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti bangun dari tidur. Parman dan Satira masuk ke dalam kamar, memeriksa seluruh ruangan, termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. "Tadi mamahmu ngeliat ada perempuan asing di kamarmu." "Iya Nak, tadi ibu lihat ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu." "Gak ada kok Mah, Mila dari tadi itu tidur." "Kamu salah lihat kali Bu. Ya sudah, tidur lagi aja ya Nak," kata Parman. Satira bingung padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila. Beberapa hari kemudian, pernikahan Mila digelar.
sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan, menjadi tempat resepsi pernikahan Mila. Dekorasi ballroom sangat indah dan juga sangat megah bernuansa adat Jawa. Tamu berpakaian batik memadati ruangan, tidak sabar ingin menyaksikan ijab kabul dari mempelai. Wedding orkestra sudah siap menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan. Cahaya lampu gemerlap menghiasi ruangan, juga bunga warna-warni ditata rapi menghiasi panggung pengantin. Pernikahan yang sangat mewah dan juga megah itu menghabiskan biaya ratusan juta. Maklum, Agus adalah seorang pengusaha sukses, jadi dia ingin pesta pernikahannya dihelat semegah mungkin. Bersambung.